Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Ketemu lagi dengan Miss April dalam mata pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini Miss April bawakan materi kelas 8, yaitu materi di bab 8 mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar tentunya sering banget kalian lihat di sekitar kalian ya. Nah, hampir semua benda yang ada di sekitar kita itu berbentuk 3 dimensi atau bangun ruang. Nah, bangun ruang tersebut terbentuk dari bangun datar. Seperti apa? Seperti segitiga, persegi, persegi panjang, poligon, atau lingkaran. Nah, pada bangun ruang terbentuk memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya saja, misalnya seperti bangun-bangun yang berikut ini ya. Ada piramid, terus ada rubik, ada lemari, ada tenda camping, dan ada kardus. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari bangun ruang yang ada di sekitar kita. Nah, bangun ruang ini bentuk dasarnya itu apa? Yaitu bangun datar ya. Bangun datar. Misalnya kayak tadi, kalau piramid itu kan bentuk awalnya itu kan ada segitiga dan persegi ya. Kalau kardus ini bentuknya awalnya adalah persegi panjang, sedangkan rubik bentuk awalnya atau bentuk bidang datarnya itu adalah bentuk persegi ya. Jadi apa sih bangun ruang sisi datar itu? Ya, bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang seluruh sisinya adalah bidang datar. Contohnya apa aja, Miss, bangun ruang sisi datar itu? Contohnya ada kubus. Ya, nah kubus itu bentuknya seperti ini. Kemudian ada balok. Balok dan kubus ini hampir sama ya bentuknya, cuman dia perbedaannya ada di panjangnya aja. Kemudian ada prisma. Ada prisma segi 4, prisma segi 3, prisma segi 5, dan lain-lain ya. Prisma ini disebut dengan prisma segi 4 atau segi 3 dan segi 5 tergantung dari bentuk alasnya. Kalau alasnya terdiri dari 3 buah rusuk atau 3 buah sisi, maka disebut dengan prisma segitiga. Nah, ini kan prisma segi 5, berarti dia ada 5 sisi atau 5 rusuk ya. Kemudian kalau limas ya, ada limas lagi namanya, limas segitiga, kemudian ada limas segi 4 dan limas segitiga, atau masih ada banyak lagi, ada limas segi banyak ya. Ini juga tergantung dari bentuk alasnya. Kalau tadi bentuk prisma alas dan tutupnya itu harus sama bentuknya. Tapi kalau prisma ujungnya ini kita ketemu di satu titik ya, di satu titik saja. Nah, pada video pembelajaran kali ini Miss April bahas mengenai materi kubus ya. Jadi kalian simak baik-baik. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu ya. Yang pertama, unsur-unsur dari kubus. Di sini Miss April punya kubus ya. Nah, unsur-unsur kubus itu ada apa aja? Yang pertama adalah sisi ya. Sisi kubus. Yang mana sih yang maksudnya sisi? Sisi itu ada ini, alas. Ada sisi samping, sisi depan, sisi belakang, sisi alas, dan sisi tutup ya. Nah, sisi alasnya adalah sisi atau bidang A, B, C, D. Kemudian ada lagi sisi belakangnya ada D, C, H, G. Kemudian ada lagi bidang sampingnya ada AD, EH. Kemudian ada lagi BC, FG. Kemudian ada lagi yang depannya ini ada AB, EF, dan yang terakhir ada sisi tutupnya ya.
tutupnya ini adalah EFGH. Jadi ada berapa banyak? Iya, ada 6 buah sisi atau bidang dari sebuah kubus ya. Lalu yang kedua adalah rusuk ya. Nah, rusuk, yang mana yang dimaksud dengan rusuk? Yang pertama ada AB. Nah, garis AB, kemudian ada BC ya. Nah, ini garis BC, kemudian ada DC, ada AD, ada EF ya, kemudian ada FG, kemudian ada GH, ada EH, kemudian yang berdiri ya, yang berdiri ini atau yang berbentuk vertikal ada AE, ada BF, nah ada CG, dan yang terakhir adalah DH ya. Nah, ini adalah rusuk-rusuk dari sebuah kubus. Ada berapa banyak? Kita hitung aja ya, ada 12 buah rusuk. Kemudian ada yang namanya titik sudut. Nah, titik sudut itu apa aja? Iya, yang ada di sudut-sudutnya ini ya, atau sesuai dengan hurufnya. Ada berapa hurufnya? Ada 8, berarti ada apa aja? Ada A, ada B, ada C, ada titik sudut D, ada titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Berarti ada berapa buah? Iya, ada 8 buah titik sudut. Lalu yang keempat ada namanya diagonal ruang. Nah, diagonal ruang yang mana? Ada namanya AG, ada BH, ada EC, dan ada DF. Nah, ini adalah diagonal ruang ya. Jadi dia ketemu di tengah-tengah ruang. Kalau kita hubungkan satu-satu garisnya, akan ketemu titiknya di sini, di tengah-tengah ruang ya. Ada berapa buah? Iya, ada 4 buah diagonal ruang. Lalu yang kelima adalah diagonal sisi. Yang mana diagonal sisi? Ada AC, BD, ini ya berarti ya. Kemudian ada AF berarti sisi depan. Kemudian ada BE. Nah, sisanya kalian cari sendiri ya. Nah, semuanya ini diagonal sisi ini ada sebanyak 12 buah ya. Nah, inilah unsur-unsur dari kubus. Lalu selanjutnya adalah jaring-jaring kubus. Kita tahu bahwa kubus ini merupakan bentuk dasarnya itu adalah persegi. Jadi kalau persegi itu kan dia mempunyai sisi yang sama ya. Ini sama, panjangnya sama ya. Panjangnya akan sama. Jadi semua rusuknya, semua rusuk dari kubus akan memiliki panjang yang sama. Nah, jaring-jaring kubus itu maksudnya apa? Iya, kalau kubus ini kita buka, maka dia akan membentuk gambar seperti ini. Ya. Nah, inilah yang membentuk sebuah kubus. Jadi kubus itu terdiri dari 6 buah persegi ya, 6 buah persegi di mana memiliki alas dan tutupnya. Yang warna merah ini adalah alas, yang warna biru adalah tutup dari kubusnya. Ya. Nah, berikut ini Miss April tampilkan beberapa jaring-jaring dari kubus ya. Ini yang warna kuning adalah alas, yang warna purple adalah tutup ya. Jadi kalau untuk bentukan jaring-jaring kalian harus berimajinasi ya. Jadi kalau kita mainkan, ini kita lipat ke sini, ini lipat ke atas, kemudian ini kita lipat ke samping, berarti ini benar ya, menjadi tutup. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk menentukan jaring-jaring kalian harus memainkan imajinasi kalian ya. Kemudian bagaimana cara menentukan luas permukaan dan volume kubus? Kita tahu bahwa ini merupakan jaring-jaring kubus ya, dimana kalau luas permukaan kubus itu
artinya adalah luas dari 6 buah persegi yang membentuk kubus tersebut. Ya, kubus itu kan terbentuk dari 6 buah persegi yang sama besarnya. Nah, berarti 6 untuk menentukan luas permukaan kubus yaitu adalah 6 dikali luas persegi, ya. Nah, di sini kita tahu kalau persegi itu terdiri dari sisi atau rusuk. Ada rusuk, di sini juga rusuk. Nah, rusuk, masing-masing rusuk dari sisi ini panjangnya sama, ya. Ini akan sama, ini sama, sama, dan sama. Nah, jadi kita tahu bahwa rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk, R kali R, ya. Di sini makanya R Miss April, ya. Jadinya R kali R, berarti rumusnya adalah 6 dikali R dikali R. Nah, maka rumus luas permukaan kubus adalah L sama dengan 6 dikali R pangkat 2, ya kan? R-nya ada 2, ya. Nah, inilah rumus dari luas permukaan kubus. Bagaimana kalau dengan volume kubus? Nah, volume kubus kita bisa menentukannya dengan mengalihkan luas alas dikali tinggi. Nah, rumus tersebut kita bisa pakai untuk bangun ruang lainnya, misalnya seperti balok dan prisma, ya. Kita bisa menggunakan luas alas dikali tinggi, ya. Nah, kubus ini memiliki 12 rusuk, ya kan. Nah, rusuknya ini sama panjangnya. Kalau alasnya di sini ada rusuk, di sini rusuk, nah kita bisa hitung luas alasnya berarti R dikali R, ya. Jadi tingginya juga apa? R juga, ya. Jadi maka luas alasnya adalah R dikali tinggi. Tingginya apa? R juga, berarti dikali R. Maka volume kubus adalah R pangkat 3. Jadi rumus dari volume kubus, ya. Supaya kalian lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, hitunglah luas permukaan dan volume bangun berikut. Diketahui ada kubus ABCD EFGH. Nah, panjang rusuknya adalah 10 cm, ya. Panjang rusuknya 10 cm. Maka kita yang pertama adalah luas permukaan. Luas permukaan rumusnya tadi apa? L sama dengan 6 dikali R pangkat 2, ya. Maka 6 dikali berapa? 10, karena rusuknya adalah 10 nih. Jadi 6 dikali 10 pangkat 2, ya. Jadi 10 pangkat 2 berapa jadinya? 100. Jadi 6 dikali 100, sehingga didapatkan luas permukaan kubusnya adalah 600 cm persegi. Ingat ya, kalau luas permukaan satuannya adalah cm persegi, ya. Kemudian disuruh untuk menentukan volumenya. Volume itu tadi rumusnya R pangkat 3, sehingga R-nya itu tadi 10, ya. Jadi 10 pangkat 3 atau 10 dikali 10 dikali 10, sehingga didapatkan volume kubus tersebut adalah 1000 cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, kalau volume satuannya adalah cm kubik, harus diingat, ya. Sehingga disimpulkan bahwa luas permukaan dari kubus tersebut adalah 600 cm dan volume kubus tersebut adalah 1000 cm kubik. Nah, contoh soal yang kedua. Jumlah panjang rusuk kubus adalah 96 cm. Maka luas permukaan kubus tersebut adalah, nah, diketahui jumlah panjang rusuk kubusnya adalah 96 cm. Nah, untuk mencari luas permukaan kubus, kita harus tahu dulu panjang rusuknya. Kalau ini kan jumlah seluruh rusuknya, ya kan? Maka kita harus tahu dulu satu rusuknya itu panjangnya berapa. Tadi dijelaskan bahwa rusuk kubus itu adalah sebanyak 12, ya kan? 12 rusuk, sehingga kita tinggal bagi aja 96 dibagi 12. Dapatnya berapa?
Iya, 8 cm. Baru kita jawab. Dimasukkan ke rumus luas permukaan tentunya ya. Jadi luas permukaannya adalah 6 dikali R pangkat 2. Jadi kita udah dapat nih rusuknya tadinya 8 cm, sehingga 6 dikali 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64, ya kan? Ini 64, sehingga 6 dikali 64 dapatnya berapa? Iya, 384 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan kubus adalah 384 cm persegi. Gampang ya? Contoh soal yang ketiga. Tersedia kawat dengan panjang 4 meter. Jika akan dibuat suatu kubus dengan panjang rusuknya 25 cm, berapakah panjang kawat yang tersisa? Sorry, ini tersisa ya. Ini A, tersisa. Jadi diketahui panjang kawat totalnya adalah 4 meter ya. Kemudian panjang rusuk yang akan dibuat adalah 25 cm. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita disuruh untuk menentukan kalau kita bikin kerangka kubus, kan yang dihitung adalah kerangkanya aja ya, atau jumlah dari keseluruhan rusuk kubus tersebut. Maka kita jawab ya, rusuk kubus itu ada berapa rusuk? Rusuk kubus itu totalnya tadi ada 12 rusuk, maka 12 dikali R ya, sehingga 12 dikali R nya adalah 25 nih. Jadi 12 dikali 25 dapatnya berapa? Iya, 300 cm. Nah, 300 cm kalau kita ubah ke dalam meter, karena tadi di sini awalnya adalah meter ya, kawatnya itu yang 4 meter nih. Maka kalau kita ubah ke dalam meter adalah 3 meter. Sehingga tinggal kita hitung aja sisa kawatnya. Sisa kawatnya adalah panjang kawat awalnya 4 meter dikurangi hasil dari jumlah total rusuk tersebut, ada 3 meter. Jadi 4 dikurangi 3, sisanya berapa? Iya, 1 meter. Jadi sisa dari kawat tersebut adalah 1 meter. Oke, itu tadi materi mengenai bangun ruang kubus. Untuk kesempatan berikutnya, Miss April akan bahas mengenai materi bangun ruang balok. Ya, jadi kalian bisa pelajari terlebih dahulu materinya. Ya, jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting dalam video pembelajaran kali ini ya. Tetap semangat selalu belajarnya dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.